Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jalan Lurus. Pada kesempatan kali ini kita akan mereact lagi. Kita akan flashback persidangan kasus Jessica Kumala Wongso, teman-teman. Kita di sini apakah ada kejanggalan bahwa Jessica bersalah dan tidak bersalah? Kita lihat, teman-teman, ya, di cuplikan kali ini. Ya. Tadi kan saudara katakan biasanya itu diletakkan bukan dimasukkan di gelas. Tapi memang standarnya itu, Pak. Iya, itu pendapat saudara. Memang itu standarnya. Standarnya. Jadi kan? penyajian itu pipet itu harus selalu ada di luar. Kalau memang pipet itu untuk Vietnamese kopi sudah disajikan, bagaimana kita bisa menuangnya? Karena kan dia tertutup langsung dengan dripper. Baik. Tidak mungkin. Kita hubungi keluarganya, habis itu dia ngomong, Mbak, ini apa sih kok kopinya nggak enak? Kemudian ada celutukan dari Jessica, ini kalian kopinya campur apa? Gitu. Jadi saya tadinya yang Bentar, itu siapa yang bilang itu? Campur apa? Jessica, Jessica ngomong iya, kepada saudara. iya. Itu Coba didengar ulangi sekali ada lagi. banyak orang kok. Coba ulangi sekali lagi. Jessica ngomong bagaimana? Jessica ngomongnya, ini kopinya kalian campur apa? Oh, Ya, saya jujur aja, saya sebagai penanggung jawab bar itu ya saya tersinggung ya. Karena selama ini nggak pernah ada yang komplain masalah kopi. Separah-parahnya komplain itu nggak bikin orang sampai rejak-rejak. ketika Jessica ngomong ini campur kopi apa? Yang nadanya dia, raut wajahnya Jessica di situ marah atau biasa saja? Ya, Kalau ekspresinya sih nggak terlalu marah, cuman agak ketus, Agak agak ketus aja Ketus. ngomongnya. Iya, Ketus. agak ketus aja. jadi saudara ini agak manajer tersinggung. dari Iya, saya kafenya, tersinggung teman-teman. jujur. Kita Jadi lihat. dia nggak tahu apa yang dia harus lakuin sampai saya minta dia untuk telepon keluarga. Keluarganya, karena saya tanya sama Jessica, dia nggak tahu sama sekali nomor telepon keluarganya. Hani bilang dia tahu nomor suaminya, jadi dia sibuk telepon suaminya, mungkin beberapa kali nggak diangkat apa gimana, tapi dia sambil pegang handphone sambil pegang Mirna, dia panik, dia bingung mau ngapain. bingung ya. Ya, Sedangkan si Jessica saudara perhatikan apa peranan dia setelah itu? dia diem aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang saya bingung, kok dia yang punya teman, kok kita yang malah panik daripada dia. Harusnya dia yang lebih panik. Oh begitu. Nah ini akhirnya inilah yang mau kita angkat di persidangan ini. Kira itu. Menurut saudara, kalau orang tidak suka sama seseorang, mau nggak dia pergi menjumpai seseorang? Mau? Kalau orang Tersinggung tidak suka sama bagaimana, seseorang, teman-teman? mau nggak Sedangkan ini kan mengundang pesan orang itu bertemu bahkan menjemput orang itu? harus dong jangan menanyakan campur apa kopinya. Perlu Aduh. saudara tahu, Mirna datang dengan suaminya menjemput Jessica ke rumahnya, ngajak makan malam. Ya itu kan bisa basa-basi Jadi juga. taktiknya Jessica, taktiknya Mirna. Kenapa? Itu taktiknya Mirna. Itu kan basa-basi. Basa-basi orang tuh saling. Orang sudah menghubungi. benci, bagaimana bisa basa-basi? Oh bisa saja, kenapa tidak? Saya pernah benci orang, saya undang juga makan sama saya. Sudah cukup ya? Cukup. Dari Air hati, seni. Urin. kemudian kan diuji di laboratorium forensik. Juga ada 950 mg natrium per liter. Bahwa kandungan NaCN, natrium cyanida, di dalam tubuh itu sudah cukup untuk mematikan. Kan yang disebutkan hanya 0,2 mg per liter. Tetapi harus ingat bahwa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kan natrium cyanida. Iya. Natrium cyanida itu cyanida dalam bentuk garam. Rongga Ini mulut pernyataan dan ahli, kerongkongan dari Mirna itu korosif. Ya, lambungnya pun korosif. Lambungnya juga betul. korosif. Itu hasil otopsi. Dan kalau memang Mirna nggak minum racun, kenapa mulut dan kerongkongannya korosif? Oke, itu jadi pertanyaan. Itu kan pasti lewat sini, karena minum Vietnamese Ice Coffee. Dia itu saking banyaknya racun yang dia minum, belum sampai, waktu awal diperiksa itu 70 menit, belum sampai bawah, sudah asfiksia. Jadi sudah langsung kehabisan napas. Karena kalau kita lihat di videonya, 2 menit setelah minum, langsung kolaps.
Karena 0,2 miligram ya. itu ditemukan 3 hari setelahnya. Dan itu setelah melalui proses embalming, pembalsaman. Dan itu ada penguraian. Racun itu terurai pada saat proses embalming. Kalau racun itu tidak sedemikian banyaknya, setelah di embalming pasti 0. Karena racun sangat banyak, makanya setelah Tersisa. 3 hari pun udah Tersisa embalming pun 0,2. masih ada 0,2. Harusnya 0. Penjelasan dari Bapak Otto Apa? bahwa celana itu sebenarnya bukan secara directly dibuang oleh Jessica. Terus? Oke. Cuman intinya dibuang ke tong sampah dan kami minta untuk ditelusuri sampai tong sampahnya ini di mana ujungnya nih, TPA-nya nggak ketemu. Oh, sampai dicari sampai Iya, itu penyidikan itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Maksudnya, kenapa Bapak mendeportasi dia, memakai strategi itu saat itu? Sebenarnya gampang saja, pemikiran kami selaku tim adalah kita harus menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum. Beng Beng Ong, Prof Beng Beng Ong datang melanggar imigrasi. Sudah ada pelanggaran imigrasi. Jadi pada saat dia mau menegakkan hukum, harusnya tidak ada hukum yang dia langgar. Iya. Dan itu kami kaitkan juga bagaimana cara penilaian keterangan seorang ahli. Bagaimana dia bisa dipercaya kalau dia pelanggar hukum. Betul. Karena ada juga satu ahli lagi dari pihak penasihat hukum yang ternyata DPO Interpol. Ya, itulah yang saya katakan. Jessica itu dia menonton film The Hateful Eight. Jadi bagaimana seorang koboi itu dia membunuh 7 teman lainnya itu dengan menggunakan racun cyanida. Dengan kopi juga. Dengan kopi. Ada data itu? Ada. Tapi Jessica men-search ya dari digital forensik mengenai racun cyanida itu seperti apa. ada itu, Pak. Jadi kalau saya sih udah menduga. Terlepas dari situ. Bukan, Soal bukan. riwayat. Menduga bahwa pasti keracunan Pak, karena ini memenuhi kriteria yang tadi saya omong Pak. Yang Itu setelah saudara mendengar informasi ada minum kopi. Kan begitu. Kalau lihat orang mati mendadak di usia muda, udah pasti kemungkinan kalau Baik. tidak ada luka itu Kalau- pasti keracunan. Itu seandainya terminum, Ya, kita katakan 10 ml, ya, nyampenya di lambung sebegitu juga, iya. atau bisa jadi tinggal 1 ml. Ya kalau dia nggak muntah segitu masuk Pak. Kalau dia Kalau muntah ya tidak kurang muntah, Pak. Iya. kalau muntah kemungkinan keluar. Tapi kalau tidak muntah memang masuklah sejumlah itu. Ya, nah, sebenarnya bukan soal di lambung Pak. Saya tidak permasalahan di lambung karena gini Pak. Kita yang nangani kasus misalnya Baygon, ya, orang minum Baygon, ada Baygon di dalam lambung tapi di hatinya negatif. Ya, Kita itu bilang menurut bukan, kamu. Pak. Artinya Baygon Aduh. mati Pak. Itu contoh. Jadi lambung itu tidak pernah jadi patokan kita. Patokan kita adalah racun di dalam bagian Nah, tubuh manusia yang lain. Ini di dia luar lambung. ahlinya, Dokter Jajan. Terlepas itu teorinya, menurut forensik sebelumnya 0,2 di lambung. Menurut itu Ong Beng Beng 1000, ya 1000 miligram per liter. Menurut saudara tadi sekitar 150. Ini teori, tapi fakta membuktikan, kita tahu semua, hanya hitungan detik ketika korban ya meminum kopi, tidak lama kemudian langsung dia kolaps. Ya teman-teman, tadi kita telah melihat cuplikan beberapa persidangan dari kasus cyanida Jessica Kumala Wongso ya. Mulai dari mendatangkan ahli, mulai dari Dokter Jaja, mulai dari cuplikan-cuplikan ya tentang Cafe Olivier ya, manajernya dipanggil, semuanya sudah dipanggil semua teman-teman. Tapi di sini yang menjadi peluncur menjadi tolak pertama banget itu Jessica Kumala Wongso. Kenapa tidak diusut dengan kuat dan dengan detail untuk Cafe Olivier-nya teman-teman ya? Mungkin saja ada di balik Cafe Olivier, mungkin saja ada apa di balik Cafe Olivier tersebut teman-teman. Tapi di sini kita tidak bisa untuk membuktikan semua sendiri. Semoga saja kasus Jessica Kumala Wongso ini cepat terungkap dan siapa yang benar, siapa yang bersalah. Dan kita tunggu-tunggu untuk PK2. Dan untuk Otto Hasibuan tetap semangat, tetap ya kita untuk tegakkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.